Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami bertiga akan memberikan tutorial mengenai beberapa teori dasar pada bahasa pemrograman Java. Nah, poin pertama di sini yaitu enkapsulasi, yang kedua polimorfisme, yang ketiga statik, keempat final, yang kelima perbedaan antara kelas abstrak dan kelas interface, yang keenam adalah access modifier. Untuk poin pertama dan kedua akan dibawakan oleh saudari Makfirah. Poin ketiga dan keempat akan dibawakan oleh saudara Kafi. Poin kelima dan keenam akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, untuk materi yang pertama dan yang kedua yaitu enkapsulasi dan polimorfisme akan dijelaskan oleh saudara-saudari saya yaitu Makfirah Hafifah. Terima kasih untuk kesempatan dari Didi. Yang pertama, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah pembungkus. Pembungkus di sini dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh program lain. Dalam Java, dasar enkapsulasi adalah kelas. Anda membuat suatu kelas yang menyatakan bahwa variabel atau metode sebuah kelas tidak dapat diakses oleh kelas lain dengan menjadikan kelas tersebut privat atau menjadikan kelas tersebut protected, yaitu hanya bisa diakses oleh turunannya sendiri, atau menjadikan kelas tersebut public, yaitu bisa diakses oleh sembarang kelas. Dengan melakukan enkapsulasi pada data, berarti kamu membuat data dari sistemmu lebih aman atau lebih terpercaya karena kamu mengetahui bagaimana data yang diakses dan operasi apa yang sedang berjalan pada data. Hal ini membuat maintenance program menjadi lebih mudah. Kamu juga dapat memodifikasi metode yang digunakan untuk kerja pada data, dan jika kamu tidak merubah bagaimana metode itu diminta dan tipe respons dikirim balik, maka kamu tidak dapat merubah objek lain dengan menggunakan metode tersebut. Enkapsulasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu public, protected, dan privat. Public merupakan suatu modifier yang memungkinkan setiap variabel maupun metode yang dideklarasikan dengan dalam kelas public ini dapat diakses oleh setiap kelas, baik dalam package yang sama maupun package yang berbeda. Kedua, protected merupakan suatu modifier yang digunakan untuk memproteksi suatu kelas, sehingga hanya kelas dan subkelas tersebutlah yang dapat mengakses kelas tersebut, baik dalam package yang sama maupun package yang berbeda. Privat merupakan kata kunci yang dideklarasikan dalam suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang berada dalam kelas privat ini hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Di dalam bahasa pemrograman Java, kelas yang bersifat privat memproteksi agar semua variabel dan metodenya tidak dapat diakses oleh semua subclass atau non-subclass di package yang sama, dan subclass dan non-subclass ini package yang berbeda. Contohnya seperti berikut. Nah, ini contoh program dari enkapsulasi itu sendiri. Nah, di mana saya buat 2 kelas, yaitu ada namanya kelas Sikadu dan kelas SKS. SKS ini nanti itu untuk appointment-nya, ini Sikadu itu untuk dia menentukan setiap objek-objek nanti itu dia bersifat privat atau dia bersifat public atau bisa diakses. Nah, public string nama, nanti objeknya ini nama itu dia bersifat public, jadi bisa dipanggil di semua, bisa dipanggil dimanapun. Public angkatan juga terpublic, name juga terpublic. Ini tuh string integer, dia tipenya ya, dia string atau integer ada cara apa. Privat integer SKS kemarin. Nah, privat ini kan fungsinya itu dia yang bisa akses itu di dalam yang bisa mengakses nanti ini metode ini dan metode ini cuman
di dalam metode itu sendiri, jadi di metode luar itu tidak bisa terpanggil. Nah, public integer SKS sekarang dan public void set SKS aktif integer SKS sekarang. Nah, integer sekarang SKS, maksudnya ini di dalam set nilai nilai SKS aktif ini nanti dia bisa dirubah, nilai objeknya itu nanti bisa dirubah dan ditampilkan. Nah, ini SKS sama dengan SKS sekarang, maksudnya nilai isi SKS itu nanti sama dengan SKS sekarang. Public void total SKS. Nah, di sini sudah diatur SKS kemarin itu sama dengan 45 dan SKS plus sama dengan SKS kemarin. Nah, dia hanya dapat memanggil di dalam public sini karena dia sifatnya privat. Jadi dikasih masuk di sini dan nanti dijadikan public agar terpanggil. Public integer get total SKS, nanti dia di sini hanya menampilkan, hanya isi dari total SKS itu sendiri. Nah, langsung saja masuk di public void main, public class SKS static void main, sikado SKS ku nama kelas, terus kita rubah jadi kita buat objek baru dari kelas ini. Nah, jadi SKS ku SKS sekarang. Nah, ini dirubah variabelnya. Dirubah isi objeknya. SKS sekarang sama dengan 24 karena tadi di sini dia nilai set aktif itu kan di sini kan integer SKS sekarang. Nah, ada tulisan set. Jadi dia bisa dirubah. Bisa diisi atau dirubah lah. Terus SKS ku set SKS aktif, SKS ku titik SKS sekarang. Terus SKS ku total SKS dan terus pembuatan objek dengan isinya ini objek baru lagi, objek angkatan, objek name, lalu sistem print-nya, maksudnya pemanggilannya untuk bagaimana nanti dia tampilannya di run. Di sini sistem out println data SKS mahasiswa, terus pemanggilan objek nama, pemanggilan name, angkatan, dan ini SKS ku sekarang dan SKS ku get total SKS. Nah, get di sini kan dia hanya menampilkan dari isi total SKS itu sendiri. Coba kita run. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ada SKS semester ini dia jadi 24 karena tadi perubahannya set, jadi bisa dirubah dan tetap SKS yang diambil itu 69 kan di sini tadi dia SKS kemarin itu 45, terus SKS sama dengan SKS kemarin ditambah SKS kemarin. Nah, SKS kan di sini dia SKS sama SKS sekarang isinya. Nah, di sini SKS sekarang di sini SKS sekarang kan sama dengan SKS. Jadi ceritanya nilai SKS itu 24 ditambah 45 itu 69. Begini contohnya. Jadi penggunaan get ini untuk hanya menampilkan, dan untuk penggunaan set itu sendiri, set itu dia merubah nilai di dalam objek ini. Polimorfisme berarti kelas-kelas yang berbeda tetapi berasal dari satu orang tua dapat mempunyai metode yang sama tetapi cara pelaksanaannya berbeda-beda, atau dengan kata lain, suatu fungsi akan memiliki perilaku berbeda jika dilewatkan ke kelas yang berbeda-beda. Polimorfisme sendiri adalah suatu aksi yang memungkinkan pemrograman menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sesuai dengan sifat masing-masing objek. Aturan penulisannya sendiri itu, yang pertama, nama metodenya harus sama, parameter harus berbeda,
tipe kembalian boleh sama ataupun berbeda. Nah, materi selanjutnya atau tutorial selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kahfi. Saudara Kahfi, silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Makfirah Hafifah sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial yaitu poin ketiga dan poin keempat. Di mana poin ketiga itu ialah statik. Kata statik pada Java sering dipakai untuk variabel, kelas, dan metode. Apabila sebuah variabel didefinisikan statik di dalam sebuah kelas, maka untuk memanggil variabel tersebut kita tidak perlu membuat objek dari kelas tersebut. Namun langsung bisa memanggil variabel tersebut dari nama kelas di mana dia dideklarasikan. Contoh programnya sebagai berikut, di mana kita membuat sebuah kelas yang bernama siswa. Nah, di dalamnya itu kita membuat public static input umur sama dengan 18. Ini sebagai contoh saja. Nah, bila kita ingin memanggil variabel umur yang kita deklarasikan statik tersebut, maka kita cukup memanggil seperti berikut ini. Di mana kita menulis programnya itu integer umur Andi sama dengan kita memanggil kelasnya yaitu siswa, terus otomatis akan muncul umur. Nah, di sini siswa adalah nama kelas dan bukan sebuah variabel, sebuah objek. Baik, poin yang selanjutnya yaitu final. Final dalam PPO terbagi menjadi dua macam, yaitu final method dan final class. Baik, yang pertama final method. Suatu metode yang dideklarasikan sebagai final, maka metode tersebut tidak bisa di-override. Anda akan menemukan banyak sekali metode final dideklarasikan. Jadi, kenapa sebuah metode harus dideklarasikan sebagai final? Alasannya adalah untuk menunjukkan dan memastikan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah definisi metode tersebut. Pertama, ketika berurusan dengan metode-metode yang bersifat sensitif dalam antrian berhubungan langsung dengan fungsi kritikal dan keamanan. Perlu diingat juga bahwa ketika suatu kelas dideklarasikan sebagai final, maka kelas tersebut tidak bisa diwariskan, dan tentu saja secara otomatis semua metode yang ada di kelas tersebut tidak bisa di-override. Artinya, ini sama saja membuat sebuah metode menjadi final. Ketika membuat sebuah metode final, maka lebih baik memberikan dokumentasi yang baik mengenai kenapa melakukannya. Ini membuat Anda dan orang lain untuk menelusuri kode program Java yang Anda buat. Nah, selanjutnya, final class. Apabila suatu kelas dideklarasikan final, maka kelas tersebut tidak bisa diturunkan lagi. Jadi, final pada kelas artinya kelas tidak hanya kelas tersebut hanya tidak bisa diwariskan saja. Kelas yang dideklarasikan final biasanya dilakukan karena alasan keamanan. Dalam program Java mendokumentasikan setiap kelas yang dibuat dengan baik merupakan good practice. Ketika kelas dideklarasikan sebagai final, maka itu harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Karena ketika suatu kelas dibuatkan final, maka tidak ada programmer lain yang bisa memperbaikinya. Nah, tujuan dari kelas final adalah ada 3 tujuan utama kenapa kelas dibuat final. Yang pertama, untuk mencegah inheritance karena kelas final tidak bisa di-extend. Yang kedua, untuk membuat suatu kelas immutable. Kelas tidak akan bisa dibuat immutable jika sebelumnya kelas itu tidak final. Yang ketiga, kelas yang dibuat final sangat berguna ketika akan digunakan untuk tujuan tingkat keamanan tinggi dalam suatu aplikasi. Baik, itulah tadi tutorial singkat dari saya. Poin selanjutnya atau tutorial selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Widya Damayanti. Terima kasih kepada Saudara Kahfi.
Baiklah, langsung saja. Poin kelima yaitu perbedaan antara kelas abstrak dan kelas interface. Sebelum kita masuk di codingnya, kita harus mengetahui apa itu kelas abstrak dan apa itu kelas interface. Nah, sebenarnya keduanya ini memiliki konsep abstrak yang merupakan suatu proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya dapat diimplementasikan oleh kelas turunannya sendiri. Nah, perbedaannya yaitu untuk kelas abstrak dapat mempunyai abstrak dan dapat juga tidak mempunyai abstrak method. Yang kedua yaitu kelas abstrak tidak mendukung multi-file inheritance. Yang ketiga, kelas abstrak mempunyai final, non-final, dan static ataupun non-static variable. Nah, yang keempat, kelas abstrak dapat mengimplementasikan interface. Yang kelima, kelas abstrak dapat mempunyai static, method, dan constructor. Untuk sintaksnya sebagai berikut. Langsung saja kita melihat bagaimana tampilan dari kelas abstrak itu. Nah, di sini saya sudah membuat kelas namanya abstract.java. Nah, di sini otomatis akan tampil seperti ini ya. Mungkin boleh kita matikan dulu untuk melihat fokus ke sini. Nah, ini adalah contoh kelas abstrak di mana kelas abstrak ini akan ada di mana modifier abstrak diketikkan setelah kata public dan sebelum kelas. Nah, di sini saya gunakan kelasnya itu kendaraan. Nah, tadi saya sudah menulis ini. Ini semua. Nah, biasanya juga itu kelas abstrak itu yang di metodenya ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini fungsi abstrak, di mana kita menuliskan modifier abstrak sebelum kita memunculkan metodenya. Nah, di sini metodenya adalah jalankan, di mana fungsinya itu tidak perlu diisi, tidak perlu didefinisikan. Jadi akan salah bila seperti ini. Didefinisikannya itu ada di induk kelasnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh saya ketikkan juga, di mana ini bukan fungsi abstrak. Kenapa? Yang pertama, di sini kita tidak meletakkan modifier abstrak seperti ini ya, dan kalian bisa lihat tadi itu. Nah, di sini ada fungsi yang dia definisikan. Jadi ini bukan termasuk dari fungsi abstrak. Nah, untuk kelas interface yaitu yang pertama, interface hanya dapat mempunyai abstract method. Yang kedua, interface mendukung multi-file inherit, kebalikan dari kelas abstrak sendiri tadi. Yang ketiga, interface hanya mempunyai final dan static variable. Yang keempat, interface tidak dapat mengimplementasi kelas abstrak. Nah, yang kelima, interface tidak dapat mempunyai static method, main method, dan constructor. Sekarang kita masuk ke codingannya. Oke, selanjutnya kita akan mengenali model dari kelas interface. Oke, di sini saya sudah membuat kelas interface. Nah, kita mungkin kembali, kita akan matikan dulu. Nah, kita buka yang ini. Nah, untuk kelas interface ini syaratnya itu dia memiliki variabel konstanta. Apa itu? Yaitu variabel yang dituliskan dengan huruf kapital dan langsung diberikan
nilai di dalamnya. Di dalam metodenya class interface juga ini menggunakan modifier abstrak. Namun, ia bisa juga tidak dituliskan modifiernya, dengan syarat kita tetap tidak mengisikan fungsi dari metode ini. Jadi tidak boleh didefinisikan. Dia mirip dengan abstrak, namun keunggulannya dia boleh tidak dituliskan modifier abstraknya. Sangat mudah. Oh iya, interface juga ini kelebihannya adalah dia dapat mengextend atau mengimplementasikan lebih dari satu kelas. Untuk mengimplementasikannya, kita menuliskan kelas, nama kelas, kita taruh saja nama kelasnya, nama kelas 1 contohnya ya, contoh. Terus kita extend, jadi pakai kurung ini, nah otomatis akan terbaca ya, extend nama kelas 2. Misalnya kita akan mengextend ke nama kelas 2. Nah, jadi urutannya seperti itu. Kita menyebutkan kelas, nama kelas awal, extend ke nama kelas berapa. Terus kita mengimplementasikan nama interface. Ke nama interface 2. Di sini, kemudian di sini ada bodinya. Body. Kemudian di bawah ini ada bodinya. Seperti itu untuk mengimplementasikannya. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu access modifier. Access modifier adalah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel, metode ataupun kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses oleh objek lain. Hak akses sendiri diberikan oleh pembuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OOP. Dengan adanya access modifier, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya maupun oleh metode tertentu. Nah, itulah tadi beberapa tutorial dari kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.